melanjutkan praktikum dasar-dasar Indraja. Untuk kali ini, praktikum kita yaitu klasifikasi tak terbimbing. Nah, klasifikasi tak terbimbing ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengelola data tak terbimbing dengan menggunakan aplikasi RMapper. Nah, untuk itu, pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi RMapper. Di sini saya menggunakan RMapper 7.0. Kemudian buka algoritma. Lalu buka algoritma file. Kemudian masukkan data reflektan yang kita miliki pada koreksi geometrik. Nah, di sini saya menggunakan data ini. Lalu OKDix layer. Kemudian di refresh. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu, nah, kemudian pada RMapper ini kita pilih di sini ada proses, kemudian classification, pilih isoclass unsupervised classification. Nanti dia akan muncul table. Nah, di sini dia muncul seperti ini. Nah, di sini lalu kita isi. Untuk input datanya, kita masukkan data reflektan kita, kemudian outputnya kita buat di sini masukkan datanya, kemudian output data lalu oke. Kemudian di sini outputnya kita masukkan juga, kita buat dengan nama yang baru, lalu kita klik oke. Lalu auto generate-nya kita ganti menjadi 5 kelas. Di sini kita menggunakan 5 kelas. Dan di sini ada maximum number of classes itu 255. Kemudian minimum member in a class itu dalam persen 0,01. Terus maksimum standar deviasinya 2. Split separation value-nya 0,0 dan minimal distance between class means-nya 1. Lalu kita klik OK, maka dia akan muncul, melakukan processing status. Dia akan mendata datanya satu-satu, kemudian akan muncul seperti ini. Ditunggu. Kemudian setelah selesai dia akan keluar kalimat sukses, kemudian klik OK. Setelah itu, nah selanjutnya kita membuka layer baru. Kita klik new. Nah, maka dia akan muncul seperti ini lagi. Kemudian masukkan data yang sudah kita simpan tadi, yang sudah kita save datanya. Masukkan saja data di sini, kita masukkan. Tadi saya menggunakan data. Di sini saya menggunakan data tak terbimbing RS, lalu kita buka dan kita klik OK this layer, lalu klik OK. Nah, pada layer yang baru tadi di sini kita di pseudo layer, kita klik kanan dan kita pilih class display. Maka dia akan muncul gambarnya seperti ini, dia hitam putih. Lalu, nah, kemudian di sini kita klik edit, lalu pilih class region color and name. Nanti dia akan muncul. Nah, dia akan muncul data seperti ini. Nah, di sini kita akan melakukan processing pendigitasi.
digitasi, kita memerlukan pertama itu ada ketentuan-ketentuan yang akan kita buat. Nah, di sini ada 5 kelas yang akan kita gunakan dalam proses digitasi. Contohnya seperti gambar ini adalah gambar reflektan tadi yang kita keluarkan. Nah, kita sesuaikan dengan peta masing-masing. Untuk warna hijau tua pada peta itu merupakan mangrove, lalu hijau muda itu non-mangrove, lalu ada putih itu pemukiman, lalu hitam itu perairan, dan merah itu daratan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita kembali ke AirMapper. Nah, kemudian pada layer yang kedua ini, yang hitam putih, kita klik Cell Value Profile. Nah, kemudian kita mulai proses pendigitan. Nah, kita klik aja daerah-daerah yang ingin kita digitasi. Nah, di sini contohnya seperti ini. Nah, kita lakukan secara satu persatu. Itu misalnya kita klik ini perairan, klik 1. Ini berarti nomor 12. Berarti nomor 12 itu termasuk perairan. Lalu kita klik set color-nya, terus kita pilih warna biru. Karena untuk perairan tadi kan warna biru. Lalu kita klik OK. Lakukan hal yang sama untuk misalnya daratan atau pinggir-pinggir pesisir, itu kita dari warna merah kita ganti menjadi warna kuning. Jadi untuk daerah-daerah seperti mangrove tetap kita rubah digitasinya menjadi warna hijau tua. Non-mangrove kita tetap menggunakan hijau muda. Lalu pemukiman yang berwarna putih itu kita ganti menjadi merah. Lalu perairan hitam menjadi biru. Daratan yang tadinya berwarna merah kita ganti menjadi kuning. Nah, setelah itu kita masukkan lagi contoh kita di sini pemukiman. Nah, ini nomor 203 itu pemukiman berwarna dari putih menjadi merah. Nah, kita cari yang di sininya nomor 203. Untuk pemukiman 203. Nah, ini 203 ini kita rubah menjadi warna merah. Warna merah, kita bisa atur warna merahnya. Oke. Bebas warna merah apa aja boleh. Lalu kita klik OK. Nah, lakukan semuanya hingga 255 kelasnya terpenuhi. Nah, setelah kita melakukan pemberian warna pada yang layer kedua, yang hitam putih, nah dia akan dihasilkan seperti ini. Nah, ini semua dihasilkan dari titik-titik yang sesuai dengan pemberian warna kita. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan memasukkan rumus sesuai dengan region kelasnya masing-masing. Nah, untuk itu rumusnya nanti dia seperti ini. Nah, ini adalah rumus dalam pemberian warna. Nah, di sini ada else yang 1, 2, 3, 4, 5 yang dimana memiliki ketentuan-ketentuan tertentu yang telah sesuai. Pertama itu ada warna biru. Nah, untuk 1 else itu berwarna biru, lalu kemudian 2 else hijau tua, 3 else hijau muda, 4 else kuning.
pemberian warna tadi kita masukkan sesuai dengan nomor-nomor yang ada di pemberian warna edit class regionnya ini. Seperti contohnya yang ini warna airnya biru. Terus itu dari nomor 1 saya pilih nomor 1 sampai nomor 47. Jadi untuk di rumusnya kita masukkan dari 1 ini L-nya sampai 47. 47, habis itu tulis then, baru kan karena warna biru tadi, karena warna biru kita menggunakan satu else. Nah, lalu yang kedua tadi ada warna hijau tua itu nomor 48 sampai 52. Nah, itu 48 sampai 52. 52 dan itu tadi warna hijau tua. Hijau tua itu termasuk 2 else. Nah, baru kita masukkan 2 else, lakukan hingga ke yang terakhir yaitu 255. Nah, untuk yang 255 itu karena sudah terakhir pemberian warnanya kita kasih 0 di belakangnya. Nah, itu kita masukkan ke dalam notepad atau wordpad. Nah, maka akan muncul dia seperti ini di notepad. Nah, ini dia notepadnya. Lalu ini dia. Nah, setelah itu, untuk mengetahui hasilnya itu setelah selesai kita pemberian warna, itu datanya kita save pada edit region tadi. Kemudian ini untuk melihat perubahan warnanya itu bisa kita klik refresh, nanti dia akan muncul sesuai hasil digitasi kita. Nah, sesuai dengan warna masing-masing yang kita kasih. Nah, setelah itu data yang ada di notepad ini kita copy, kita lakukan pengopian. Setelah itu lalu kita masukkan ke edit formula. Yang ini edit formula, kita masukkan data rumus tadi. Nah, seperti ini dia yang hasilnya. Setelah itu kita apply datanya. Nah, lalu kita klik pada layer yang ini, kita klik kanan, lalu kita save as. Kita save as, lalu kita kasih namanya tak terbimbing Dasin, misalnya seperti itu. Terserah penyimpanannya di mana. Itu formatnya. Nah, untuk datanya itu kita pilih tipenya data raster, RMapper, raster, dataset, ERS, lalu kita klik OK. Nah, ini untuk data type-nya kita pilih 4 byte real. Setelah itu kita simpan. Nah, datanya sudah tersimpan. Oke. Lalu kita buka datanya yang sudah kita simpan, wordpad-nya ini. Kita buka menggunakan wordpad ya. Lalu kita klik OK. Kita tunggu. Nah, setelah itu data yang telah kita simpan tadi kita buka dengan yang ini, dengan bentuk wordpad. Nah, setelah buka dengan bentuk wordpad itu akan muncul seperti ini. Nah, lalu kita hapus
Nah, setelah tadi kan kita buka Wattpad-nya, kita di sini muncul seperti ini kan. Nah, di sini ada satu, dia tuh kelasnya 1 sampai 255 sesuai dengan yang tadi, coloran tadi. Nah, di sini dia nih. Kita hapus dari nomor 6 sampai 255. Ini kan ada kelasnya region name 1. Nah, yang kita butuhkan hanya band kelas 1 sampai 5 saja. Jadi ini kita sisakan sampai 5. Nah, setelah itu pada RMapper ini kita klik new. Lalu kita kemudian masukkan data yang tadi kita simpan dari Wattpad. Ini datanya yang kita simpan tadi. Oke, ternyata dia harus seperti ini dulu. Tadi ada terjadi kesalahan. Jadi di sininya itu harus tadi itu kan 5. Nah, ininya harus sesuai sampai sininya ya. Jangan sampai hilang, terus di save dulu. Ya, di save kemudian baru dimasukkan lagi. Kita buka lagi di new tadi. Setelah itu setelah itu di layer yang ini kita klik edit, terus kita pilih edit class region color. Nah, di sini kita sesuaikan warna-warnanya. Nah, kita set menjadi seperti ini. Yang nomor satunya biru, habis itu kuning, ini mangrove-nya, lalu ini mangrove, lalu ini pemukiman daratan. Nah, habis itu kita masukkan data dasin tadi, lalu kita klik OK, lalu kita save. Kita ulang ya, tadi itu belum termasuk datanya. Jadi ternyata terlebih dahulu masukkan datanya, kemudian kita set colornya, lalu kita save. Nah, lalu yes. Setelah itu ini kita refresh, lalu akan muncul gambar yang tadi setelah kita beri edit color region tadi. Nah, hasilnya sesuai. Nah, seperti ini. Oke. Setelah selesai praktikum kita hari ini, semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangan yang terjadi dalam praktikum ini. Apabila tidak dimengerti, dapat ditanyakan pada saat praktikum nanti. Sekian, terima kasih.